Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Terima kasih sudah mengunjungi lagi ya. Kita belajar kembali ya. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita ya. Salam sehat, salam semangat ya. Semoga keberkahan ya selalu menyertai kita. Ya, oke. Ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya. Oke. Pertemuan ketiga kita belajar mengenai strategi komunikasi pemasaran ya untuk penargetan dan pemosisian ya. Bagaimana mahasiswa ya diharapkan ya agar bisa kita eh, apa namanya saling berinteraksi, diskusi yang apa namanya eh, saling sharing pengalaman ya, karena Ibu lihat di sini ini kan mahasiswa semester 5 ya, semester 5 dan semester 6 di mana mereka sudah mulai ya yang ngambil jurusan pemasaran ini ya, kita mata kuliah komunikasi pemasaran sudah ngambil beberapa Ibu lihat kemarin di Ikraf ya, Ikraf di Universitas Pancasila, kalian mencoba untuk ikut ke dalam beberapa bazar, ya, baik produk maupun jasa. Ya, oke. Nah, nanti jangan lupa kalian isi di LMS ya. LMS itu sudah kalian lihat isi absensi ya, langsung isi absensi. Ya. Materi ini juga ada di LMS ya. Itu kalian tinggal buka ya materinya, ada juga tugas individu ya. Diharapkan ya setiap kita melakukan pembelajaran itu ibu akan selalu melakukan assessment ya ke mahasiswa ya. Mahasiswa memang dituntut untuk mandiri ya, tapi ibu membimbing apa buku-buku yang harus dibaca referensinya ya supaya tepat sasaran ya dan memanfaatkan LMS ya, LMS maupun Google Classroom ya. Jadi LMS dan Google Classroom media yang kita pakai. Oke. Capaian pembelajaran selalu ibu ulang-ulang. Kenapa? Karena pada saat mahasiswa belajar itu harus tahu targetnya kita apa ya. Kalau orang marketing itu sudah harus belajar mengenai target. Kalian kuliah targetnya berapa tahun? Kalian misalnya apa namanya berusaha dalam dunia usaha itu target pencapaiannya misalnya omsetnya berapa untuk bulan ini, bulan kedua. Nah, capaian pembelajaran di sini ya ini adalah setelah kita mempelajari manajemen pemasaran, setelah kita mempelajari perilaku konsumen, ya diharapkan mahasiswa itu ya di komunikasi pemasaran seperti kita ketahui ya bahwa eh, produsen itu ya sebagai sendernya ya sementara konsumen sebagai receivernya itu harus memiliki apa persepsi yang sama mengenai produk dan jasa apa yang mereka berikan kepada konsumen ya sehingga pesannya dari produsen itu sampai ya. Nah di RPS 3 ini kita menekankan adalah bagaimana ya penggunaan media marketing tools ya yang sekarang lebih cenderung ke digitalisasi itu optimum ya sehingga tepat sasaran ya menaikkan ekuitas merek dari produsen ya. Nah, sebelum kita memasuki secara detail ya Ibu ingin memperlihatkan ke mahasiswa ya video terlebih dahulu. Ya. Ya, silakan ya, mahasiswa simak video pembelajaran ini. मजदूरी करके अगर मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे माँ बाप घर खुश रहेंगे तो मैं हमेशा इधर ही रहूंगा
Ya, kalian lihat imigran kerja sebagai tenaga kerja asing, ya. Makan aja rame-rame ada lauknya. Di sini yang berperan produsennya adalah Coca-Cola, ya. Kita lihat bagaimana Coca-Cola itu bisa mempositioningkan produknya itu tepat. Padahal kita tahu, ya, imigran ini tak mungkinlah kita membeli soft drink, ya kan? Ganti air putih juga udah mencukupi kebutuhannya. Ya, kita lihat bagaimana inovasi dan adaptif dari Coca-Cola tersebut, ya. Dia mengkomunikasikannya, penggunaan marketing tools-nya, ya, itu seperti apa? Ya, Coca-Cola nanti di mata kuliah supply chain segala, ya, dia memang sering dibahas. Tapi memang ini gambaran yang paling bagus, ya, bagaimana dia positioningnya tepat. Terus kalau kalian lihat juga Sanko sudah mulai bisa juga, ya, minyak tuh kemarin ibu lihat dia penggunaan marketing tools. Seperti kita ketahui, orang Asia itu adalah orang yang erat kekeluargaannya, bukan yang individualis seperti Western. Dan dia paling senang itu sosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarganya. Dari satu tutup botol itu bisa, ya, sebagai untuk biaya percakapan. Tuh sampai ngantri panjang. Yang tadinya tidak ada kebutuhan Coca-Cola menjadi ada kebutuhan. Benar nggak Dini? Kayak Dini juga kan, ibu kemarin lihat di iklan, Dini mencoba untuk sabun muka, ya. Kebetulan ibu tanya, katanya kakak sepupunya dokter. Oke, sekarang kita ke materi, ya. Nah, ini Coca-Cola diharapkan bisa memberikan gambaran lebih lagi. Oke. Ya, kita kembali ke materi. Oke, ya. Kita lihat nih, ya. Kita sebelumnya kan sudah belajar mengenai segmentasi target positioning. Ya, kalau ini sekarang kita sudah langsung membahas positioning. Positioning adalah kita mendesain produk, ya, atau memberikan jasa, ya, sesuai spesifikasi dari kebutuhan dan membangun marketing mix, ya, dan kita membuat, ya, apa yang di mindset dari si konsumen itu sama dengan produsen, ya. Nah, di sini yang berperan adalah komunikator, ya, ini kita, ya, dan kita penekanannya kepada merek, ya, merek atau brand image. Nah, pada saat kita mau melakukan itu, kita harus sistematis, ya, melakukan perencanaan promosi teknis. Bagaimana? Ya? Seperti yang tadi Coca-Cola, ya, kita harus tahu mengidentifikasi dulu target audiens kita siapa, ya. Goals-nya apa yang kita pengen capai, ya kan? Nah, goals-nya apa? Goals-nya adalah TKI itu, ya, tenaga kerja asing itu adalah untuk membeli soft drink, ya. Nah, tapi kita harus tahu juga, ya, bagaimana kecenderungan tenaga kerja imigran tersebut. Kita mendesain komunikasinya, ya kan? Ingat, pada saat kita mendesain komunikasi, korelasi ke marketing tools, ya. Nah, akhirnya kita memilih channel, apa yang kita pakai, CSR-nya atau public relation-nya, ya. Kita menghitung budget, ya, langsung memilih medianya, ya. Oke. Nah, ini teknik di situ, ya, meskipun kita CSR, ya, tapi sebenarnya kita sudah melakukan branding, ya, kayak Coca-Cola merah, ya kan, ada logo Coca-Cola, ya kan, Happy Co by Coke, yeah. Nah, kita langsung pada saat merah, orang sudah kesadaran merek, wah ini pasti Coca-Cola, ya kan? Kalau PepsiCo kan blue, ya kan? Kalau PepsiCo di Indonesia udah hengkang, ya,
Dan Indonesia pasaran terbaik menurutnya sebelumnya di Pepsi. Tahun 90 dia ke sini ya, Pepsi. Sedangkan nah, itu teknik branding membantu promosi produk, ya, mengaktifkan proses tadi untuk persaingan yang efektif. Ya. Penekanannya lagi nih. Ini teknik positioningnya yang kita haruskan adalah persepsi. Di strategi komunikasi pemasaran kita harus memiliki mindset yang sama antara si konsumen dengan produsen. Ya, kalau di FGD biasanya ya, kalau perusahaan ingin tahu ya produknya itu berhasil nggak, ya itu biasanya di FGD kita menanyakan misalnya sabun Lux untuk apa gitu, kan sabun Lux untuk sabun kecantikan. Ya. Dan kita juga harus mengembalikan keutuhan dari produk itu sebenarnya tujuan produk itu dibuat itu untuk apa, ya. Oke. Nah, ya, kita menggunakan teknik positioning seperti yang Coca-Cola tadi dalam penargetan pasar. Nah, pendekatan strategisnya untuk promosi itu kita seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya, ya, ya Yogi dengerin suara Ibu nggak? Ah, jangan tidur, ya. Udah absen belum Yogi? Oke, nah ini supaya melek. Coba Yogi, Ibu pengen tahu advertising itu apa sih? Oke, apa cuma flyer doang? Enggak kan? Nah, oke. Nah, kalau sekarang coba eh, Brilian. Brilian minggu kemarin nggak masuk kenapa? Tugasnya Ibu lihat belum dikerjakan tuh. Kalau nggak masuk, tetap tugas dikerjakan ya. Artinya Ibu pengen lihat kemampuannya kalian gimana ya. Biasanya Ibu kalau ada mahasiswa yang nilainya apa namanya eh, di bawah standar Ibu akan mengulang ya supaya mengerti ya. Kerjakan nanti ya Brian, jangan lupa. Oke, oke. Jangan dini mulu ya. Ini apa namanya udah canggih nih. Dia sudah mempraktekkan. Oke, sekarang Dinda. Dinda, Ibu pengen tahu apa bedanya sales promotion dengan personal selling. Ah, yang benar. Jadi apa bedanya sama advertising sales promotion? Nah, coba ada jawaban yang lebih apa namanya lebih bisa menyempurnakan lagi. Kori, siapa? Oh Ria, oke oke Ria, ya silakan. Oke, ya betul ya. Jadi kalau sales promotion itu penekanannya di akuisisi, ya. Kalau advertising itu adalah brand awareness dulu, woro-woro kalau bahasa Jawanya, ya. Bahwa ada produk nih, misalnya kayak apa namanya Wuling, ngeluarin mobil listrik, ya. Itu dia advertising di billboard, ya, di Videotron ya bahwa dia mengeluarkan mobil listrik. Nah, kalau sales promotion itu cenderung lebih ke akuisisi. Artinya dia sudah langsung berbicara pelanggan itu membeli ya untuk membeli lebih banyak ya kayak bundling ya beli dua dapat satu apa beli dua dapat tambahan satu seperti itu. Nah, kalau personal selling itu adalah lebih customized ya. Nah, biasanya kalau personal selling itu kalau customize itu adalah produknya nggak bisa massal, ya, jadi jasa, kayak jasa telco, ya, jasa telco antara kebutuhan perbankan dengan orang yang site perminyakan kayak selam bersih, ya, sudah pasti berbeda, ya. Kalau di perbankan dia kan stay, ya, di dalam daratan, ya, pakai BTS, udah pasti sudah memenuhi, ya. Namun kalau yang di tengah lautan dia harus pakai satelit ya jadi seperti itu personal selling adalah meng-create produk atau jasa itu sesuai dengan si pelanggan ya jadi cenderung seperti itu nah marketing tools ini ya kita pakai ya dari orang pemasaran ya
Jadi nggak cuma advertising aja. Nah, masing-masing kan kemarin udah dijelaskan. Ya. Itu tujuannya untuk apa? Brand equity, ya, brand awareness, ya, brand responsive, brand relationship, ya. Jadi seperti itu. Jangan salah, pelanggan itu adalah ya selalu ibu tekankan dia apa? Customer lifetime value. Intinya apa? Ya, dia akan berkesinambungan menjadi apa? Ya, pundi-pundi bagi si produsen. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita sebelum ke positioning, kita harus juga tahu paham mengenai konsep pasar. Nah, pasar yang bagus itu mau pasar tradisional, pasar virtual, itu harus memenuhi 5. Yang pertama adalah measurable, dapat diukur. Dapat diukur apa artinya? Ya, bahwa kita tahu kekuatan kita seperti apa, jumlah produsennya bagaimana, infrastrukturnya seperti apa, ya. Nah, terus yang kedua adalah banyak. Jumlahnya banyak. Nah, terus kalau misalnya kayak produk yang jarang dibeli, misalnya kayak koper. Koper kan bukan kayak tempe. Kalau tempe setiap hari itu bagaimana? Nah, makanya itu dibutuhkan adalah jumlah konsumen yang banyak dan besar. Ya. Sehingga misalnya nih, dia beli di Januari 2005. Nanti ketemu lagi koper 2010. Nah, kalau jumlahnya sedikit, nah produsen selama 5 tahun gigi jari dong. Enggak kan? Nah, makanya jumlahnya harus banyak. Ya, jadi seperti itu. Terus yang apa diferensiable, ada pembedaan. Ya, paling enak adalah masuk pasar heterogen. Apapun yang kita jual pasti ada di yang mau. Ya, kalau homogen seleranya sama, ya susah kita masuk pasarnya juga susah, ya. Terus mudah diakses dan ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, ini pergeseran dimensi pasar. Nah, pasar tradisional, pasar modern, pasar virtual, ya. Kita sekarang adalah pasar virtual, ya. Nah, pasar virtual kita tidak hanya bermain di media sosial, ya. Seperti kita ketahui ya mahasiswa ya, kemarin Sarah ya, Sarah dan Brilian ya, kan membantu ibu untuk kita pengabdian bareng ya, bagaimana UMKM-UMKM itu bisa mengetahui pasar virtual melalui media sosial. Tapi kalau media sosial kan pelanggannya cuma itu-itu aja ya. Kita harus mengakuisisi jumlah pelanggan lebih banyak ya. Nah, itu adalah melalui marketplace ya. Marketplace itu ya, itu menambah jumlah akuisisi ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis marketplace. Nanti kalian belajar sendiri di situ ya. Ada marketplace horizontal, vertikal. Nah, implementasinya seperti apa. Nah, di ikraf kemarin ya Ibu lihat tuh banyak tuh ya yang sudah berlazada, kayak Lazada, Tokopedia, ya, Bukalapak. Nah, kalian harus bisa membedakan tuh benefitnya mana, ya. Kalau saat pertama, ya marketplace itu harus ada deposit, uang ditransfer, apa ditransfernya lama. Kalau sekarang karena startup mulai banyak, jadi dia berlomba-lomba. Nah, ya, itu enaknya kalau pasar apa namanya terbuka ya, artinya saling berkompetisi ya. Nah, kenapa kalian ibu minta juga menganalisa marketplace? Siapa tahu ya kan artinya kan kalian berkembang ya. Bisa jadi kalian sebagai providernya ya. Jadi sebagai tenannya ya. Kalau marketplace itu tenan lah, tenannya ya. Oke, ibu lihat tuh apa namanya Rizky ya. Rizky suka apa namanya ibu lihat tertarik ya coding-coding segala ya. Oke. Nah, ini manajemen elemen program. Itu implementasinya ya. Dari advertising, reseller, ya, sales promotion. Ya, dan penekanannya adalah memang adalah efektif. Ya. Tadi Coca-Cola, ya, efektif, cepat dia sasarannya. Apa sih? Ya, ini berkaitan dengan waktu, ya kan? Seperti itu. Nah, ini komponen rencana, ya, promosi. Nah, ini kalian baca nih, ya, publicity, personal selling, sales promotion itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, ini target promosi. Targetnya adalah ya bagaimana dengan marketing cost production, bagaimana dengan pencapaian jalan produksi, ya pencapaian jalan produksinya seperti apa ya, lebih singkat apa gimana, ya.
Nah, juga adalah customer satisfaction. Nah, sekarang kita juga masuk ke subbab sasaran komunikasi pemasaran. Ya. Nah, penentuan sasaran komunikasi pemasaran ini adalah untuk meningkatkan produk dan layanan perusahaan. Ya. Jadi kita tetap berhubungan dengan pelanggan, ya, dan kita menganggap mereka sebagai aset yang berharga. Ya. Jadi kita membangun itu nggak dalam jangka pendek, tapi harus berkesinambungan, ya. Seperti yang Ibu tadi bilang, ya, customer lifetime value harus diterapkan. Nah, pada saat ini, ya, sasaran itu meskipun komunitas ataupun korporasi, ya, konsumen kita, tapi kan di dalam-dalamnya itu individu-individu. Nah, kali ini kita harus memperhatikan apa perilaku konsumen. Nah, pada saat awalnya, ya, cikal bakalnya itu perilaku konsumen segmentasi itu dibagi 4, geografi, demografi, fisiografi, behavioral. Iya, benar, ya. Kalau artis-artis itu apa namanya kelihatannya lifestyle, ya. Tapi nggak hanya lifestyle aja, ya. Dia juga artinya eh, silang, ya. Nah, makanya kalau di Kotler, ya, dan Asosiasi Marketing Amerika, ya, itu menghasilkan diagram flow seperti ini bahwa karakter individual itu berinteraksi sehingga actualizer, fulfill, ya, achiever, experience, deliver, ya, market and struggle. Nah, ini adalah apa namanya dari poin-poin, ya, bagaimana kita harus beradaptasi atau mengikuti, ya, perilaku dari mereka, ya. Nah, ini di sini, ya, Afrikan, Amerikan, ya, cenderung seperti apa kayak tadi, ya, eh, Asia, ya, PKI tadi itu adalah cenderungnya Asia. Nah, kalau Asia gimana nih, ya, ya, Asia secara psikografis bagaimana, ya. Nah, seperti Asia juga senang dia bersosialisasi, ya. Nah, psikografis gimana? Nah, ini penyebaran dari false study, ya, fulfillers, ya. Nah, sebelumnya di marketing, di pemasaran, manajemen pemasaran, kalian juga belajar adopsi produk baru, ya. Ini ada fulfillers. Nah, ini adalah hanya perulangan, ya. Nah, kalian juga bagaimana tahu kan bagaimana Yakult, ya, yang awalnya susah, ya, tapi malah mendominasi dan menggeser di kacang. Nah, ini ada kaitannya juga ini dengan distribusi, ya, yang nanti akan kita pelajari setelah UTS, ya, setelah pertemuan ke-8 berarti, ya. Nah, oke. Nah, ini di sini ada, ya. Nah, di tugas individu jangan lupa. Ini absen udah belum nih? Ya. Udah jam berapa mahasiswa nanti close itu. Ibu pakai timer itu, ya, absensi untuk di LMS, ya. Jadi harus absen, ya. Oke. Nah, ya. Jadi ini penjabarannya, ya. Dari di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, kalian baca lagi, ya. Kerjakan tugas individu, jangan salah, tugas individu itu bobotnya adalah 30%, hampir sama dengan UTS. Ibu akan memberikan poin, ya, bagi yang menjawab secara sempurna, tepat waktu, ya. Ibu apresiasi. Enggak. Yang satu lagi enggak di Google Drive. Kalau di Google Drive mahasiswa bisa nyontek punya kerjaan temannya. Kalau Google Classroom kan cuma tahu mahasiswa temannya mengumpulkan tapi nggak bisa lihat di sini, ya, sama di LMS. Oke, mahasiswa, Ibu rasa kalau nggak ada pertanyaan, kalian tinggal menganalisa tugas individunya, ya, karena itu adalah kalian menganalisa dan bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang ada di komunikasi pemasaran yang dipaparkan oleh Terence, ya, Terence dan Kotler, ya.
Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke ibu atau ke ketua kelas ya, ke ketua kelas kalau ibu mungkin sedang apa namanya tugas keluar kota. Oke, insya Allah kita ketemu lagi mahasiswa minggu depan. Akhir kata, oh apa Dini? Ya, di LMS ya. Akhir kata, tetap semangat ya. Salam sehat, jangan lupa ya, tetap salam sehat. Biar bagaimanapun kalian tetap pakai masker ya. Ini ibu karena di ruangan sendiri di kampus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.